lagi. Perkenalkan, nama saya Agung Median Laksono, peserta lancar angkatan ke-13. Saya berada di ITK sekarang. Ini adalah unit saya, yang dimana saya diberi tanggung jawab di lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau LPPM ITK. Sudah banyak hal yang saya pelajari selama situasi, diantaranya yaitu bagaimana kita bisa belajar dari hal-hal yang belum kita ketahui, yaitu dari orang yang berpengalaman terkait pengelola jurnal, dan sudah banyak sekali inspirasi yang saya dapatkan. Jadi inilah latar saya. Mentor saya yaitu Bapak Dr. Muhammad Purwanto, SSI MSI atau akrab dipanggil Lekpur. Beliau merupakan dosen teknik kimia di Institut Teknologi Kalimantan dan menjabat sebagai Ketua LPPM ITK. Alasan kuat untuk menjadikan Lekpur sebagai role model adalah semangat juangnya dan pantang menyerah sebagai abdi negara dan umurnya masih muda. Beliau memiliki semangat kerja yang luar biasa dan mengedepankan tanggung jawab dan hak pelayanan. Selama situasi, saya dibimbing oleh beliau dan diberi motivasi yang menularkan semangat positif bagi saya. Selain itu, coach saya, Ibu Lina Maulana dari Puslabang KTUD Samarinda, membimbing saya aktualisasi selama 30 hari. Bimbingan beliau mengarahkan saya untuk menjadi seorang ASN yang unggul. Beliau selalu menyempatkan waktu untuk melakukan coaching di masa aktualisasi saya. Ya, inilah kegiatan saya selama situasi lebih 30 hari terkait peningkatan kualitas pengelolaan jurnal di ITK, yaitu Spekta Journal of Technology atau saya singkat SEJOLI. Jadi ada 4 kegiatan istilahnya wajib yang harus saya laksanakan. Yang pertama yaitu membuat pedoman bagaimana memanage atau mengelola suatu jurnal. Jadi ini kegiatannya ada koordinasi dengan pimpinan, salah satunya ada Bu Nurul Widyastuti selaku Wakil Rektor 1 bidang akademik, kemudian juga dengan Ketua PPM Pak Purwanto dan juga tim SEJOLI tentunya, dan kita koordinasi juga dengan tim DCM dan dengan Mutu agar mendapatkan masukan apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu dimasukkan ke dalam pedoman. Koordinasi dilakukan melalui Google Meet dan dihadiri oleh Ibu Wakil Rektor bidang akademik, Ibu Nurul Widyastuti, kemudian juga dihadiri oleh Ibu Kajur Ilmu Kebumian dan Lingkungan, dan koordinator program studi teknik material metalurgi, dan juga perwakilan PJM. Hasil ini kemudian diterbitkanlah surat penugasan untuk pembuatan pedoman. Tahapan selanjutnya yaitu rapat koordinasi tim penyusun. Koordinasi dilakukan via Google Meet untuk memaparkan progres penyusunan. Koordinasi tetap memperhatikan sopan santun, dan dalam proses penyusunan kami melakukan diskusi untuk mencapai musyawarah mufakat demi terwujudnya pedoman yang baik dan benar. Sumber literatur yang digunakan juga jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Diskusi ini dilakukan intens dan segera melaksanakan perbaikan bila ada revisi dan mengerjakan seluruh tahapan kegiatan. Dan akhirnya tersusunlah buku pedoman manajemen e-jurnal SEJOLI bagi pengelola jurnal. Kegiatan kedua saya yaitu tentang pedoman SOP, standar operasional prosedur. Ya, bagaimana kita bisa memproses publikasi yang dari submit hingga publish. Nah, ini berhubung kita menggunakan OJS versi 3, yang artinya kita perlu membuat pedoman bagaimana seorang autor itu mensubmit dari pembuatan akun, kemudian dari submisi, proses review hingga proses publish.
Nah, ini perlu dibantu juga oleh beberapa editor, reviewer, dan juga harus tahu prosedur-prosedur yang tepat, sehingga hasil akhir di sini yaitu paper yang benar-benar berkualitas tinggi dan layak untuk dibaca orang. Kegiatan diawali dengan tahap koordinasi tim LPPM yang merupakan langkah pertama sebelum menyusun buku SOP proses publikasi dengan OJS Workflow Sejoli. Setelah itu dibentuklah tim penyusun dan dilakukan rapat koordinasi. Rapat koordinasi ini rutin dan juga dilakukan melalui via Google Meet dan WhatsApp. Akhirnya terbentuklah SOP proses publikasi Sejoli, dan tidak hanya itu, kami membuat video cara upload paper atau artikel ke Sejoli di media YouTube. Kemudian yang kegiatan ketiga, kita membuat semacam strategi bagaimana meningkatkan kualitas jurnal. Jadi kita perlu ada planning dan kita analisis SWOT. Dari sana kita juga pertahapan kita koordinasi ya, seperti biasa ya, kita menyusul, dibentuk tim, dan jadilah pedoman strategi. Kegiatan selanjutnya yaitu menjaring aspirasi berdasarkan survei dan masukan dari dalam maupun luar ITK yang bentuknya berupa kegiatan fokus group discussion. Kegiatan ini dimulai dari aspirasi atau masukan dari Bapak Ibu dosen terkait penilaian jurnal, kemudian saran ke depan, dan tentunya kami minta para pengguna untuk mengisi di Google Form mengenai penilaian spekta jurnal. Dan kemudian untuk fokus group discussion kami mengundang dari UI, Untirta, kemudian dari Unmul, dan mereka merupakan editor yang memegang peran penting di jurnal mereka masing-masing, dan kita mendapatkan banyak sekali masukan terkait bagaimana strategi meningkatkan kualitas jurnal ilmiah. Kemudian tambahan lainnya, saya mengikuti perda elektronik jurnal yang diselenggarakan oleh FJI, Relawan Jurnal Indonesia, yang dimana mereka mengundang pakar yang sudah ahli di bidangnya untuk membedah isi dari jurnal kami, dan kita mendapatkan saran-saran yang sangat berharga, yaitu mengenai penampilan OJS kami. Pengelolaan jurnal di ITK merupakan kewajiban kami untuk mewadahi publikasi yaitu jurnal, yang nantinya ini merupakan kewajiban dosen juga dalam melaksanakan Tridharma. Tridharma ini ada penelitian dan pengmas yang kita bisa berikan suatu wadah untuk mempublikasikan di pengelolaan jurnal ITK. Dan tentunya ini dibutuhkan dukungan dan juga semangat kepada teman-teman dosen yang sangat membantu kami dalam meningkatkan kualitas spekta Journal of Technology, dan mereka pun nantinya akan memegang jurnal di masing-masing prodi insya Allah ke depan, dan akan menjadi perintis di prodinya masing-masing. Spekta!